Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ramadan Purnama dengan NIM 19085211024 dari semester 5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan seminar saya yaitu Biodistribusi Radiofarmaka TC99M DTPA pada pemeriksaan renografi. Baik, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar ginjal. Jadi, seperti yang kita ketahui, ginjal merupakan salah satu organ utama untuk membuang produk sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Fungsi utama ginjal yaitu untuk membersihkan tubuh dari bahan sisa metabolisme. Selain itu, ginjal juga merupakan berfungsi untuk mengontrol volume dan komposisi cairan tubuh. Pada manusia normal, terdapat sepasang ginjal yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang atau di bawah hati dan limpa. Apabila ginjal gagal melakukan fungsinya, maka penderita memerlukan perawatan segera mungkin. Adapun gangguan pada ginjal dan saluran urin antara lain ada albuminaria, diabetes insipidus, nefritis, polisistik, diabetes mellitus, dan kencing batu. Gangguan ginjal pada umumnya disebabkan karena kekurangan cairan atau dehidrasi, penggunaan obat-obat berlebihan, infeksi, serta terhambatnya saluran urin. Menurut WHO atau World Health Organization, gagal ginjal kronik paling sering diakibatkan oleh diabetes mellitus, diikuti dengan hipertensi dan glomerulonefritis. Sementara itu, penyakit ginjal polikistik, obstruksi, dan infeksi adalah penyebab gagal ginjal kronik yang lebih jarang, sehingga akan berakibat buruk bagi manusia dikarenakan ginjal tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan dengan teknik kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka yang berasal dari disintegrasi inti radionuklida buatan, sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnosis secara in vivo maupun in vitro. Dalam kedokteran nuklir, radioisotop dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui injeksi, inhalasi, dan oral, sehingga dapat diketahui fisiologi dari berbagai organ yang akan dijadikan target penelitian. Pada kedokteran nuklir, jenis-jenis pemeriksaan untuk organ ginjal yaitu pemeriksaan renografi atau renogram. Biasanya banyak penjelasannya, tiap orang-orang beda. Dan pemeriksaan renografi merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai fungsi ginjal baik secara global maupun masing-masing organ ginjal dengan cara memasukkan radiofarmaka TC99M DTPA atau biasanya disebut technetium 99M diethyltriamin penka-asetit asid ke dalam pembuluh darah dengan menggunakan teknik nuklir. Fungsi ginjal diperlihatkan dalam bentuk kurva renografi yang biasa disebut renogram. Oke, di sini adalah grafik renografi, di mana di sini ada grafik renogram normal, ada yang tidak normal juga. Seperti 3 contoh di bawah itu. Lanjut. Untuk rumusan masalah yang saya cari yaitu mencari rata-rata waktu paroefektif radiofarmaka TC99M DTPA pada tubuh pasien. Lalu mencari berapa persentase aktivitas ginjal kiri dan ginjal kanan. Lalu batasan masalah yaitu batasan masalah pada makalah seminar ini yaitu yang dibahas mengenai biodistribusi radiofarmaka TC99M DTPA pada pemeriksaan renografi. Untuk tujuan penulisan yaitu untuk memahami persentase biodistribusi radiofarmaka TC99M DTPA pada ginjal. Untuk manfaat penulisan yaitu memahami mengenai biodistribusi radiofarmaka TC99M DTPA pada pemeriksaan renografi dan sebagai syarat kelulusan mata kuliah seminar. Lalu saya memiliki metode pengambilan data.
yaitu ada 3 hal, yaitu akumulasi radiofarmaka, lalu waktu paruh biologi, dan persentase uptake radiofarmaka. Untuk akumulasi radiofarmaka itu diperoleh dari hasil pencitraan dengan kamera gamma pada organ ginjal dan sekitarnya. Akumulasi radiofarmaka diketahui dengan teknik Region of Interest atau ROI, yaitu penggambaran luasan citra dari organ target yang diteliti. Kemudian, dengan sistem komputer akan didapatkan nilai cacahan pada masing-masing bagian beserta standar deviasinya. Lalu untuk mendapatkan waktu paruh biologi dapat dihasilkan dengan selisih peluruhan efektif dan peluruhan fisika dengan rumus yang ada di PPT ini. Itu 1 per T efektif sama dengan 1 per T fisis plus 1 per T biologis. Lalu yang ketiga ada persentase uptake radiofarmaka, yaitu nilai persentase aktivitas radiofarmaka diperoleh dari konversi cacahan radiofarmaka menjadi nilai aktivitas menggunakan beberapa persamaan yang dimana A sama dengan cacahan, lalu FK dengan A merupakan aktivitas dengan satuan milikuri dan FK merupakan faktor koreksi, di mana faktor koreksi didapatkan dengan menghitung nilai cacahan aktivitas isotop standar sebesar 1 milikuri dengan kamera gamma dengan jarak 7 cm dari muka detektor, di mana dengan demikian dapat diketahui perkiraan aktivitas dari radiofarmakanya yang terakumulasi di masing-masing organ yang telah ditentukan. Lalu di sini untuk hasil penelitiannya ini dilakukan di Rumah Sakit UPDR Karyadi Semarang oleh Dini Destia, Wahyu Setiabudi, dan Gani Gunawan yang berasal dari Departemen Fisika Fakultas Sains Matematika Universitas Diponegoro, Semarang dengan pemeriksaan renografi yang dilakukan pada sampel subjek sebanyak 25 orang yang dimana terdiri dari 19 orang laki-laki dan 6 perempuan, dengan diantaranya usia anak 5-15 tahun berjumlah 3 orang dan usia dewasa 29-69 tahun berjumlah 22 orang. Pada penelitian ini, pasien diinjeksikan DC-99M-DTPA secara intravena pada lengan dengan aktivitas 3-8 milicurie bersamaan dengan dilakukan pemeriksaan renografi selama 15 menit. Kemudian setelah mendapatkan hasil citra pada pemeriksaan renografi, tahap selanjutnya pembuatan region of interest pada organ ginjal dan kandung kemih, pengolahan data, dan analisa hasil. Baik, pada gambar yang satu ini diketahui grafik ginjal kanan dan ginjal kiri. Pada ginjal kiri pasien 5 dan ke-12, aktivitas yang diserap pada ginjal kiri lebih banyak dibandingkan ginjal kanan. Sedangkan pada pasien ke-18 ginjal kanan lebih banyak menyerap radiofarmaka dibandingkan ginjal kiri. Pasien ke-8, ke-17, ke-20, dan ke-25 pada ginjal kanan lebih banyak menyerap radiofarmaka dibandingkan ginjal kiri. Lalu juga pasien ke-21 pada ginjal kiri mengalami penyerapan radiofarmakanya lebih banyak daripada ginjal kanan. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa nilai persentase aktivitas pada ginjal kiri lebih besar dibandingkan ginjal kanan. Hal ini dikarenakan rata-rata pasien ginjal kiri masih berfungsi dengan baik dibandingkan ginjal yang kanan. Baik, selanjutnya saya akan ke gambar selanjutnya. Lalu di sini sebelum pasien melakukan pemeriksaan, pasien sudah diharuskan meminum air mineral sebanyak mungkin dan sesudah melakukan pemeriksaan pasien diharuskan membuang urin dikarenakan untuk proses peluruhan radiofarmaka setelah injeksi. Pada saat radiofarmaka masuk ke dalam ginjal, aktivitas radiofarmaka banyak menyerap di dalam ginjal dan sisanya akan mengendap di kandung kemih. Lalu juga pada gambar yang kedua ini yang dimana diketahui grafik persentase aktivitas pada organ kandung kemih. Pada kandung kemih pasien kedua dengan nilai
persentase aktivitas yaitu 15,94%. Lalu yang kelima persentase aktivitas adalah 10,10%. Lalu yang pasien ke-14 nilai persentase aktivitasnya 7,90%, dan pasien ke-21 nilai persentase aktivitasnya adalah 9,36%, yang mengalami kenaikan dikarenakan pasien kedua menderita gagal ginjal kronik dengan stadium akhir. Lalu pasien kelima yaitu pasien donor ginjal, pasien ke-14 dan ke-21 menderita sakit batu ginjal. Baik, pada gambar yang ketiga ini yaitu menunjukkan nilai persentase aktivitas biodistribusi radiofarmaka TC99MD-TPA pada pasien ginjal normal untuk 3 pasien. Pada hasil citra pertama yang diperoleh rata-rata persentase aktivitas biodistribusi TC99MD-TPA sebesar 24,39% dengan nilai terendah yaitu 2,77% dan tertinggi 40,53%. Pada hasil citra kedua, persentase diperoleh rata-rata 4,56% dengan nilai terendah 1,36% dan nilai tertinggi yaitu 5,70%. Lalu pada hasil citra ketiga, persentase diperoleh yaitu rata-rata 9,72% dengan nilai terendah yaitu 5,67% dan nilai tertinggi yaitu 20,14%. Dari hasil citra ini menunjukkan bahwa persentase aktivitas biodistribusi radiofarmaka pada organ ginjal mengalami perubahan yang signifikan. Tetapi untuk pasien yang ke-1 tidak mengalami perubahan pada scan 2 dan 3, yang dimana artinya pasien tersebut di antara kedua ginjal yang lebih baik, yaitu ginjal kiri untuk ginjal kanannya kurang. Lalu, persentase aktivitas biodistribusi radiofarmaka TC99MD-TPA pada kandung kemih pasien normal ditunjukkan pada gambar ini, yang dimana citra pertama memberikan rata-rata sebesar 5,57% dengan nilai terendah yaitu 3,64% dan tertinggi yaitu 10,10%. Pada hasil citra kedua, persentase diperoleh rata-rata 13,67% dengan nilai terendah yaitu 1,63% dan nilai tertinggi yaitu 25,06%. Pada hasil citra ketiga, persentase diperoleh rata-rata 24,93% dengan nilai terendah yaitu 20,14% dan nilai tertinggi yaitu 28,55%. Persentase aktivitas biodistribusi radiofarmaka pada organ kandung kemih untuk pasien ginjal normal mengalami perubahan merata, kecuali pada pasien ketiga yaitu scan kedua mengalami penurunan akibat sisa radiofarmaka banyak menyerap di ginjal. Lalu pada hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa pasien kelima pada hasil citra pertama mengalami kenaikan, pasien tersebut mengalami kelainan gagal ginjal kronik dan pasien tersebut salah satu ginjalnya dapat menyerap radiofarmaka dengan baik. Yang selanjutnya pada pasien kedua, hasil citra kedua pasien mengalami kenaikan dikarenakan penyerapan di dalam ginjal kurang maksimal karena pada saat melakukan injeksi atau penyuntikan pasien terlalu banyak bergerak. Dan pada pasien ke-14, pasien mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu 29,82% karena penerimaan dari kondisi pasien yang kurang stabil sehingga pada hasil citra yang pertama mengalami kenaikan yang signifikan. Di sini adalah untuk grafik yang ini yaitu adalah chronic kidney disease di mana ada penyakit. Ini di sini juga untuk yang kandung kemihnya persentasenya. Baik, langsung kita lanjut ke gambar selanjutnya.
yaitu pada nilai persentase aktivitas yang diperoleh pada 3 pasien untuk kelainan batu ginjal yang distribusinya merata. Hal ini dimungkinkan karena setiap scan-nya mengalami penurunan dan untuk hasil yang berada di gambar ini pada organ ginjal itu signifikan. Pada pasien ketiga, untuk hasil citra pertama mengalami kenaikan dikarenakan radiofarmaka lebih cepat pada ginjal, yang dimana pasien kedua mengalami penurunan. Pada scan kedua dikarenakan tiap pasien menyerap radiofarmaka yang berbeda-beda. Lalu pada organ kandung kemih, hasil yang didapatkan yaitu hasil citra ketiga persentase yang diperoleh rata-rata 20,01% dengan nilai terendah yaitu 4,59% dan nilai tertinggi yaitu 39,73%. Di mana nilai presentase aktivitas biodistribusi yang diperoleh 3 pasien ini untuk kelainan batu ginjal merata. Akan tetapi, untuk pasien kedua pada scan kedua tidak ada perubahan dari scan 1 dikarenakan salah satu ginjal yang masih kurang menyerap radiofarmaka dengan baik. Ya, ini batu ginjal untuk presentasinya. Ini di sini adalah grafik untuk pada kandung kemih. Baik, di sini adalah grafik rata-rata waktu paruh TC99M. Oke, mungkin saya akan jelaskan di sini. Ada beberapa rumus dapat dilihat bahwa nilai waktu paruh efektif dari pasien 1 sampai ke 25 apabila ditarik grafis eksponensial didapatkan rata-rata persamaan grafik eksponensial sebagai berikut dengan perumusan yang ada di sebelah sini yaitu Y sama dengan A1 kali E X per lambda plus Y0. Lalu juga dengan A1 yaitu adalah amplitudo dan Y0 ya adalah nilai offset atau nilai error dan ini adalah konstanta peluruhan. Dari persamaan eksponensial tersebut dapat dicari nilai waktu paruh efektif dengan mengacu pada hukum persamaan radioaktif eksponensial di mana A sama dengan A0 E pangkat 0,693 per T1 per 2 kali T. Lalu apabila mengacu pada hukum tersebut, maka perumusannya lanjut lagi jadi min X per lambda sama dengan 0,693 per T1 per 2 kali T. Lalu diubah menjadi T1 per 2 sama dengan waktu paruh di sini sama dengan 0,693 X kali lambda. Yang dimana diketahui bahwa grafik nilai T1 yaitu adalah grafik eksponensial cacahan radiofarmaka pada organ ginjal yaitu 20,417 plus minus 0,067. Lalu maka waktu paruh efektif didapatkan dari perhitungan 0,693 dikalikan dengan konstanta peluruhan yang bisa disebut dengan lambda. Lalu hasil waktu paruh efektif cacahan radiofarmaka untuk organ ginjal yaitu 14,148 plus minus 0,046 menit yang diubah menjadi jam yaitu 0,235 plus minus 0,001 jam. Lalu apabila waktu paruh efektif sudah diketahui maka dapat pula menggunakan persamaan tersebut yaitu waktu paruh fisika dari radiofarmaka TC99M adalah 6,02 jam yang diubah menjadi menit yaitu 361,2 menit. Maka waktu paruh biologis yang didapatkan dari persamaan di atas dari persamaan tersebut yaitu 14,724 plus minus 0,046 menit yang diubah menjadi jam atau jam yaitu 0,244 plus minus 0,001 jam. Lalu saya memiliki kesimpulan yaitu aktivitas radiofarmaka yang diberikan pada pemeriksaan renografi tiap pasien berbeda yaitu berkisar 4-8 milicurie. Aktivitas yang didapat pada ginjal kiri memiliki kecenderungan lebih besar yaitu persentase aktivitasnya 10,63%. Sedangkan ginjal kiri persentase aktivitas yang didapat yaitu 9,79%.
Dikarenakan secara anatomi fisiologi, ukuran ginjal kiri lebih besar dibandingkan ginjal kanan, dan persentase aktivitas pada kandung kemih yaitu 3,8%. Lalu, biodistribusi TC99-DTPA yang didapat pada pasien tiap kasus yaitu untuk kasus CKD organ ginjal pada scan 1 dan 2 dan 3 diperoleh rata-rata yaitu 17,35%. Sedangkan untuk kandung kemih itu memiliki rata-rata yaitu 3,93%. Lalu untuk kasus ginjal normal organ, ginjal diperoleh rata-rata yaitu 14,81%. Sedangkan untuk kandung kemih diperoleh rata-rata yaitu 14,67%. Untuk batu ginjal organ ginjal diperoleh rata-rata yaitu 15,71%. Sedangkan untuk kandung kemih diperoleh rata-rata yaitu 12,30%. Sedangkan sisa biodistribusi TC99-MDTPA terdistribusi dalam organ lain seperti jantung, paru-paru, otak, liver, dan hati. Lalu, waktu paruh efektif radiofarmaka TC99-MDTPA pada tubuh pasien diperoleh rata-rata yaitu 0,235 plus minus 0,001 jam. Sedangkan waktu paruh biologis diperoleh rata-rata yaitu 0,244 plus minus 0,001 jam. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.